wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11-3, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Syifa Anandita Buwana dan teman-teman saya. Saya Melati Khairani, saya Naura Tati, Saya Syarita Renatelli. Saya Raditya Surya. Saya Jaki Sinaki, saya Rafael Ratibia. Akan menceritakan monumen bersejarah yaitu Monumen Perintis Kemerdekaan. Kuranji adalah salah satu kecamatan di Kota Padang yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Kuranji aktif melawan petugas Sekutu dan Belanda. Wilayah yang terdiri dari perkampungan dan sungai seperti Batang Kuranji menjadi lokasi strategis bagi para pejuang. Untuk mengenang perjuangan tersebut, dibangun Tugu Perjuangan Rakyat Kuranji pada tahun 1985 di bekas kantor camat Kuranji, serta Makam Pahlawan Kuranji pada tahun 1977. Masyarakat Kuranji dikenal gigih dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya saat agresi militer Belanda dan masa revolusi 1945 sampai 1949. Kuranji atau Pauh dikenal Belanda sebagai wilayah pertahanan penting dan sulit ditaklukkan karena alamnya yang berat dan liar. Masyarakat berwatak keras dan anti penjajahan. Sejak 1902, mereka aktif melawan Belanda, membuat kekuasaan kolonial terbatas di Batang Arau. Tokoh perjuangannya ada 4, yaitu Letda Ahmad Sulesan, yaitu Kompi Harimau Kuranji, yang kedua yaitu Kopral Rifai, gugur di Rimau Kaluang. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Waketo, yaitu pemimpin Dewan Perjuangan. Yang keempat yaitu Letnan Satu Zubir, yaitu Komandan Hizbullah di Enduriang. Dan ada juga nama-nama yang dikenang dalam cerita rakyat, Kiranca, Buyung Tapang, Kipatai. Mereka butuh tokoh besar dalam buku sejarah, tapi mereka adalah pejuang sejati yang mengangkat senjata demi tanah kelahiran. Ketika Belanda dan kemudian tentara Sekutu datang kembali setelah proklamasi 1945. Rakyat Kuranji tidak tinggal diam. Mereka menyampaikan kabar kedatangan musuh lewat jalur-jalur rahasia kepada para pejuang di pedalaman. Mereka adalah penghubung antara kota dan gunung, antara informasi dan tindakan. Kisah kepatriotikan dan kehebatan menentang penjajah seperti di atas menjadi cerita turun-temurun di Pauh atau Kuranji ini, dan menjadi sugesti global yang merasuk ke sanubari dan menjelma dalam tindak tanduk perjuangan. Warisan semangat inilah yang tidak dipahami oleh tentara Sekutu dan Belanda. Mereka heran dan takjub kenapa orang-orang dari Pauh atau Kuranji ini tak pernah bosan mengganggu kedudukan mereka. Ketika Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, tentara Inggris tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan sporadis di awal kemerdekaannya. Mereka tidak menyadari bahwa di antara masyarakat yang menyaksikan kedatangannya pada pertengahan Oktober 1945, terdapat orang-orang yang akan memberikan informasi sampai ke daerah pedalaman Padang luar kota. Masyarakat Padang mengetahui bahwa ada tentara Belanda yang disusupkan dalam anggota pasukan Inggris. Salah satu peristiwa yang paling berkesan diabadikan dalam sejarah perjuangan rakyat Kuranji adalah penyerbuan terhadap pasukan Sekutu di Rimau Kaluang, dekat Gor Abu Salim saat ini. Pasukan rakyat yang dipimpin oleh konvoi Harimau Kuranji menyerang konvoi Sekutu yang membawa senjata. Dalam serangan itu, banyak yang tentara Sekutu terutama dari India dan Inggris. Namun, rakyat juga kehilangan pejuang tangguh, Kopral Rifai yang gugur karena ledakan mortir. Ia kemudian dimakamkan di Makam Pahlawan Kuranji. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian dan kesetiaan para pejuang yang terhadap Republik Indonesia yang baru lahir. Pada tanggal 29 Desember 1946 pukul 10.00 WIB terjadi pertempuran sengit di Simpang Anduring. Jaringan pasukan Belanda dari Simpang Harum menuju Andalas dihadang oleh pasukan gabungan Kompi Singa Harau, Kompi 2 Batalion Kuranji dan Hizbullah. Serangan mendadak menyebabkan pasukan Belanda kocar-kacir. Pertempuran berlangsung selama 2 jam dan Belanda mundur ke Padang sambil menembak di rumah warga. Banyak tentara Belanda tewas dalam serangan ini. Kuranji telah membuktikan kemampuan potensi alat dan potensi sumber daya manusia pejuangnya sebagai bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI sebelumnya.
Keberadaan monumen-monumen Tugu Perjuangan di Kecamatan Kranji ini menggambarkan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kebangsaan. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi kita punya tanggung jawab yang sama besar, menjaga semangat itu tetap hidup. Tugu-tugu itu harus tetap berdiri dan bukan hanya sebagai hiasan kota, tapi sebagai pengingat bahwa kemerdekaan kita lahir dari keberanian rakyat kecil seperti rakyat Kranji. Dari tangan-tangan yang menggenggam bambu runcing, dari kaki-kaki yang menyusuri hutan, dari suara-suara yang tidak pernah takut menyebutkan kata merdeka. Dengan berakhirnya pembacaan materi oleh saya tadi, maka berakhir pula lah pembacaan materi yang akan kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan teks, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.